menjadi khotbah kita, Bapak Ibu Saudara, ini judulnya adalah Allah peduli, Allah mengerti keadaan saudara. Amin? Hebat itu Tuhan itu. Nah, yuk kita, ya saya mulai mungkin dari satu ilustrasi. Suatu kali di satu desa terjadilah KKR, kebangunan rohani, di satu gereja yang sangat sederhana, dindingnya dari tepas, ya kan, kemudian tidak punya kursi seperti ini, tapi yang ada adalah bangku panjang yang dibelah-belah, terbuat dari bambu yang dibelah-belah. Kan begitu, dirapatkan begitu rupa, disusun 1, 2, 3, 4, 5, begitu ke belakang. Nggak terlalu besar gerejanya, saudara-saudara. Tetapi jemaah di tempat itu semangat mereka memuji-muji Tuhan, sama seperti semangat kita di sini. Bayangkan penyembahan tadi itu lebih setengah jam loh, menyembah terus. Saya merasakan Roh Tuhan sedang memberikan gairah kepada kita untuk menyembah Tuhan, amin. Dan memang itulah senjata, itulah kekuatan yang paling ampuh di hari-hari ini. Lewat kita menyembah, kekuatan ilahi masuk dalam hidup kita sehingga kita akan cakap menanggung segala perkara, menanggung segala fakta yang kini sedang terjadi. Nah, jadi saya teruskan cerita tadi, saudara-saudara. Nah, jadi datanglah yang MC-nya itu. Dia kasih kode, dia berdiri, dia suruh semua berdiri. Orang semua berdiri, Bapak sudah nyanyilah mereka. Allah mengerti, Allah peduli segala Nah, MC-nya makin semangat karena dilihatnya ada satu ibu di sudut. Gitu-gitu dia, saudara. Wah, seharusnya referennya cuma 2 kali diulang sampai 5 kali. Teruslah ibu ini nangis. Yang lain semangat menyanyi, dia nangis, saudara-saudara, ya kan? Lalu nggak ada yang tahu apa yang sedang dialami oleh ibu ini, kan gitu. Gembala duduk di sini, MC di sini, jemaat di sana, suaminya di sebelahnya, nggak tahu apa yang sedang dialami. Lalu selesailah penyembahan yang panjang itu. Setelah mereka duduk semua, oke? Setelah duduk, lalu suaminya tanya, buasa tangis sob, katanya kan. Nah, dilawak Tuhan doh, king katanya. Dilawak mengingin katanya keluar. Sama suaminya, keluar aslinya. Dilawak mengingin. Bahasa semua nih katanya. Dilawak nih, natar kami doh anak ini nggak tahu katanya. Rupanya terjepit dia coba-coba. Karena belahan bambu itu salah-salah. Telat dia, kejepit, diangkatannya nggak bisa, saudara-saudara. Ditahankannya lah. Ditahankannya, bayangkan durasi mereka nyembah itu ada 10 menit. 10 menit dia coba-coba nangis ya. Suaminya nggak tahu. Kawan-kawannya ibu-ibu nggak tahu apa yang dialaminya. Gembala nggak tahu. Ya dia lihat jemaatnya ada nangis, ya bagi dia itu lawatan gitu, saudara-saudara. Nah, gitu, saudara-saudara. Semua tidak tahu apa yang dialami oleh ibu itu, termasuk orang terdekatnya. Tetapi ada satu yang tahu. Dari tadi, ya, orang itu perhatikan ibu yang nangis itu. Diperhatikannya dari tahtanya. Burukut katanya. Tuhan Yesus memperhatikan dia. Ada bentangan begitu. Dan itu betul. Itu diteguhkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan dikala kita sendirian, menderita sesuatu, orang lain nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu dan dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus peduli. Kita buka dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5. 1, 2, 3 kita baca semua. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus jadi tahan dulu sampai ayat yang ke-7. Berapa tahun orang ini menderita lumpuh? 38 tahun. Siapa di sini punya masalah yang sudah 38 tahun belum terselesaikan? Ada? Nggak ada, puji Tuhan. Ada yang 25 tahun masalahmu, usia dari masalahmu udah 25 tahun, belum juga terjawab. Ada? Tidak ada. Yang 10 tahun? Ada punya masalah, umurnya masalah itu 10 tahun? Tidak ada, puji Tuhan. 5 tahun? Ada? Punya masalah 5 tahun belum terjawab? Ada? Angkat tangan, saudara. Oh, nggak ada. 3 tahun? Nggak ada juga. 2 tahun? Ada? Punya masalah 2 tahun? Penyakit kah? Keuangan kah? Pekerjaan kah? Ada? Punya masalah? Umurnya udah 2 tahun? Nggak ada. 1 tahun? Oh, ada 1. Jadi kita nggak tahu apa masalah ibu ini, tapi Tuhan Yesus tahu. Oke, 6 bulan. Ada punya masalah? Usianya 6 bulan, masalahnya masalah kesehatan, masalah hubungan suami istri, masalah apa? Udah 6 bulan. 3 bulan? Tidak ada. Luar biasa Tuhan Yesus. 1 bulan? Oh, oke. Ini? Hah? 10 tahun tadi ditanya nggak angkat tangan? Ya, masalah pokoknya. Ya. Iya, masalah apa? Tadi nggak tahan, nggak apa-apa. Ya. Oke, 10 tahun. Tuhan tahu masalah Bapak itu. Oke. Ada yang punya masalah seminggu? Oh, selebihnya nggak punya masalah. Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa. Itu berkat Tuhan juga itu. Cuman ada 2 di antara sekian banyak orang yang punya masalah. 1 tahun, 1 10 tahun. Selebihnya nggak punya masalah. Puji Tuhan. Haleluya. Masalah kebutuhan sehari-hari pun nggak ada ya. Semua beres ya. Puji Tuhan. Berarti orang ini, berarti Bapak Saudara bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Haleluya. Nggak ada yang mau juga. Ini enak ini mengoreksi hati. Luar biasa, nggak punya masalah, tapi menolong orang yang bermasalah nggak mau juga. Egois sekali. Bisa nggak masuk surga orang-orang seperti ini? Kayaknya jadi tanda tanya. Haleluya. Berarti khotbah ini nggak penting buat saudara. Ya, nggak penting, hanya buat 2 orang saja. Kalian dengar-dengar aja lah kalau gitu ya. Iya, karena nggak punya masalah, puji Tuhan. Nah, orang ini punya masalah 38 tahun. Kusuruh saudara membayangkan duduk di kolam Bethesda setelah 38 tahun, nggak bisa saudara membayangkan, karena saudara nggak punya masalah, nggak pernah punya masalah. Atau sekali lagi saya ganti pertanyaan saya. Siapa yang pernah, memang sekarang nggak ada masalahmu, siapa yang pernah punya masalah? Oh, mesti itu pertanyaannya baru kena. Oke, saya ulang. Ibu, masalah itu berapa tahun usianya? 4 tahun. Ibu, berapa tahun masalahnya? 3 tahun. Ibu tadi, coba yang angkat tangan. Coba lagi yang punya masalah, yang pernah punya masalah. Ibu, masalahnya berapa tahun? Berapa? 12 tahun. Mirip dengan perempuan pendarahan. Bapak, berapa tahun masalahnya? 2 tahun. 4 tahun. Oke lah. Jadi, kalau pernah punya masalah, jadi bisa dapat membayangkan, sedikit banyak bisa membayangkan, Bapak yang 38 tahun, terus terkapar di kolam Bethesda itu, kita belum tahu siapa yang antar dia, atau di situ dia terus siapa yang antar makannya, tentu saja ada, karena nggak mungkin nggak makan. Tapi yuk kita duduk dulu di posisi dia, tiap kali, dan kedatangan malaikat itu nggak tentu-tentu gitu kan. Pokoknya mereka selalu senantiasa standby, apakah itu malam-malam, apakah itu pagi, siang, apakah saat mereka ngantuk, mereka harus selalu standby untuk duluan terjun ke kolam itu. Tersiksa itu. Sebuah penyiksaan itu. Kalau saudara di posisi itu, waduh, tidak mudah sendiri, ya. Atau mungkin yang mirip dengan itu bukan di kolam itu, saudara. Saudara mungkin hidup sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Tiap kali saudara mau butuh air minum, saudara harus ngesot untuk ngambil air untuk saudara minum selama 38 tahun atau berapa tahun pun saudara mengalaminya. Itu tidak mudah. Ya, saudara sendiri. Di sekitar saudara ada banyak orang, ya kan?
Tapi saudara sendiri harus mengalami itu. Atau orang yang stroke misalnya. Itu nggak mudah. Sudah bertahun-tahun dia stroke. Ya, ada apa namanya, dikatakan kalau terapi begini bisa sembuh, tapi dia nggak alami kesembuhan juga. Atau ada yang mengatakan bisa kok sembuh. Ada herbal yang luar biasa, hanya diminum teratur diminum selama sebulan, pasti sembuh. Tapi duit Anda nggak punya. Dan begitu kan, itu sedih Bapak Ibu Saudara, itu sungguh menyedihkan. Nah kurang lebih seperti itulah pengalaman daripada laki-laki atau bapak-bapak yang lumpuh, yang timpang tersebut. Saudara-saudara, sedih itu. 38 tahun nangis sendiri. Minta tolong sama yang lain, yang nggak mau, pasti nggak mau mereka nolong, karena mereka juga butuh sembuh, butuh duluan. Nah sedihnya, 38 tahun sudah silih berganti orang yang datang ke tempat itu. Karena kalau sembuh kan pulang nih. Datang lagi orang yang baru, datang, bisa pulang, udah sembuh, udah pulang. Jadi ada orang yang baru datang lalu bisa duluan. Dan siapa pernah di sini paling tidak untuk mencoba membayangkan, pernah nggak naik bus kota di Medan atau di Jakarta, saudara nggak dapat tempat duduk? Ya kan? Saudara udah lama nih berdiri nih, kan begitu kan? Ya saya ngalamin karena saya pernah Jakarta kan, gitu kan? Siapa Allah nanti yang turun dan aku. Jadi ada orang yang baru naik nih, sama-sama kita berdiri. Tahu-tahu orang yang persis di depannya pula yang turun, dialah yang duduk. Sementara udah 1 jam dari Tanah Abang ke Lebak Bulus. Mau nyandar. Dia pula, orang baru 5 menit dia berdiri, dia bisa duduk. Nah kurang lebih, laki-laki yang 38 tahun di kolam Bethesda itu seperti itu. Orang yang baru datang, duluan cemplung ke kolam, sembuh, dia di situ bertahan. Sedih kali itu. Sedih Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang mau tolong dia. Sedihlah 38 tahun. 38 hari aja udah berat. Iya kan? Ini 38 tahun. Aku menjalani kesendirian 2 tahun. Menjalani 2 tahun. Berat. Pas capek mengerjakan ABC, nyapulah, apalah, pela, inilah, ngurus dogi lah, gitu kan. Nah, udah haus, udah capek. Mau minum. Nggak ada. Sementara nggak ada yang ini. Artinya ya harus saya lagi dalam posisi capek, dalam posisi harus ditolong. Saya lagi yang harus pergi ke dapur ngambil air minum. Saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan penderitaan orang itu. Bisa saya bayangkan. Nah, karena saya mengalami yang mirip-mirip seperti itu hari-hari ini. Mau butuh teh, masak sendiri. Butuh makanan atau nasi, masak sendiri. Atau pergi keluar, beli sendiri. Tidak ada yang tolong, capeknya luar biasa. Pagi-pagi mau melayani, belum sarapan, karena sempat. Kan begitu kan. Karena mengerjakan semua, mulai dari nyapu, ngepel, ngelap ini, semua segala macam. Sendiri, habis waktu. Apalagi saya punya dogi. 2 hidungnya ngasih anak ke saya. Sekarang 9 ekor, mesti kuurus. Aku penyayang. Kalau nggak penyayang, mungkin bisa gelap mata, kubuang. Satu lagi jantan yang paling ganteng, dialah cowok paling ganteng di Laut Dendang, lagi bisul, luka badannya semua. Jadi pasienku dia. Habis ku kasih makan, ya kan, pas makan supaya dia nggak nyadar, ya kan, ku semprotlah, ku picitilah, apa namanya ini, obat biru di belakangnya tuh. Karena kalau dalam keadaan sadar langsung dijilat. Lalu saya siapkan suntikan, penisilin. Saya sudah siapkan. Jadi mulai dari masaknya, kemendinginkannya, menyuruh anak-anak ini masuk ke satu kamar dulu supaya nggak mengganggu, nyuruh mereka masuk ke garasi mengganggu, lalu ngasih ini makan duluan, lalu mereka kasih makan, saya udah siapkan suntikan itu. Saya angkat dia punya apa, saya suntik, dan begitu. Dia pasien saya, karena semua badannya udah berlukasin sekali, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya bisa membayangkan orang itu, karena saya sedang mengalami, dalam saya butuh pertolongan, nggak ada yang nolong, terutama pada malam, mulai malam sampai siang hari begitu. Saya bisa bayangkan orang itu. Betapa putus asanya dia. Putus asa loh 38 tahun. Karena itu syarat yang, ya tentu Allah juga yang buat syarat itu di perjanjian lama sebelum Yesus menunjukkan diri kan. Itu syarat untuk kesembuhannya. Saudara juga mungkin mengalami ada syarat untuk persoalanmu selesai. Tapi syarat itu tidak kunjung bisa kau penuhi. Karena satu dan lain sebab membuat engkau putus asa. Dan rasanya tidak mau percaya kepada apapun juga. Manusia, apalagi kepada manusia, kepada Tuhan. 38 tahun nggak ditolong, dia berpikir, ada nggak sih Tuhan?
Tuhan kok nolongnya gitu, tolong kek aku, masa harus aku yang lumpuh ini harus ngesot ke sana supaya aku bagaimana aku bisa duluan. Jadi saya bayangkan jangan-jangan dia mungkin lupa ya. Ini kolamnya, lupa dia di sini aja dia tidur aturan. Di sini dia topinya, begitu kuncat cakar dia duluan. Mungkin itu yang kelupaan sama dia. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami itu, lupa seperti itu supaya apa? Ketika Yesus hadir kita melihat bahwa Tuhan punya belas kasihan kepada dia. Bahwa ada satu pribadi yang tahu dan melihat dia selama 38 tahun itu, mengizinkan dia 38 tahun dan tiba waktunya Tuhan. Nah, poinnya di sini ada Tuhan. Yang kedua, ada waktu Tuhan untuk menolong setiap kita di dalam masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti orang tersebut. Ya, datang Tuhan. Yang ketiga perlu kita sadari, Tuhan tidak tutup mata terhadap persoalan saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan tidak tertidur selama engkau mengalami masalah itu. Dan kalau Tuhan punya waktu yang khusus buat orang itu, maka Tuhan yang sama juga punya waktu yang dikhususkan buat saudara. Katakan amin. Dia punya waktu yang khusus buat setiap untuk menolong kita. Dia sudah siapkan pertolongan buat setiap kita. Amin, saudaraku. Itulah kebenaran yang sedang terjadi pada orang tersebut. Datang Tuhan, dia kasihan. Dan ingat, Tuhan tidak lagi mengikuti syarat-syarat kesembuhan yang sudah lama berlangsung. Syarat A, B, C, dan seterusnya. Tuhan tidak lagi bergantung kepada dosis obat yang ilmu pengetahuan atau rumah sakit bilang harus begini, begini, begini. Tuhan tidak tergantung lagi kepada itu. Kalau itu persoalannya persoalan sakit penyakit, Tuhan bisa potong kompas untuk menolong saudara. Katakan amin. Dia bisa singkirkan atau sisihkan semuanya persyaratan-persyaratan menurut prosedur dunia ini untuk menolong saudara. Itulah yang dialami oleh orang ini. Saya bacakan kembali buat kita dari ayat 7 itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Karena di sini dilanjutkan, dan sementara aku menuju ke situ, ke kolam itu, orang lain sudah duluan. Tuhan, itu syaratnya untuk aku bisa sembuh. Dan begitu. Dengan sedih orang ini pasti mengatakan itu kepada. Tapi ini bukan Tuhan di sini ya, kalau bahasa aslinya Tuan. Tuan, sir, itu bahasa Inggris ya. Tuan. Dia belum tahu ini Tuhan. Begitu kan? Dan oke, ayat yang ke-8 apa dikatakan? Kata Yesus kepadanya, "Ya udah bangun." Kata Yesus kan? Yesus bilang, "Ya udah angkat tilammu." Kata Yesus, "Udah jalan." Ada 3 kata yang orang asing ini, yang anak muda yang gondrong ini. Bagi yang sakit itu kan ini anak muda gondrong, memang kelihatannya saleh, siapa sih saya nggak tahu, nggak pernah dengar, kan begitu kan? Orang itu ngomong ke dia, ya udah bangun, angkat tilammu, jalan. 3 kata perintah, bangun, angkat tilam, jalan. Nah, sebagai orang baru, wajar kalau sekiranya orang tersebut bimbang dalam hatinya. Wajar kalau dia meragukan 3 kata perintah tersebut. Nah, tetapi apa yang kita temukan di sini, Bapak Ibu, ayat 9, dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kenapa orang ini sembuh dan kemudian mengangkat tilamnya dan berjalan? 3-tiganya terjadi, sembuh, mengangkat tilam, dan berjalan. Kenapa ini bisa terjadi? Yuk kita renungkan baik-baik. Tidak ada penyebab lain, itu bisa terjadi karena orang ini percaya ucapan orang asing tersebut. Persoalan sebagian orang Kristen tidak percaya kepada ucapan bukan orang asing. Pendeta kayak begini udah jelas pakai apa, jas, kemeja putih, udah jelas lah ciri-ciri pendeta. Dan memang semua jemaat mengenal orang bicara di mimbar ini pendeta. Pun banyak orang nggak percaya ucapan orang yang berdiri di mimbar ini, sehingga urusannya nggak selesai-selesai, sehingga penyakitnya nggak sembuh-sembuh,
Sehingga pertolongan yang dibutuhkan enggak kunjung datang karena di dasar hatinya enggak percaya perkataan yang diucapkan oleh orang yang diutus oleh Allah. Yesus itu utusan Allah. Dia hidup seperti manusia hidup. Hamba Tuhan itu utusan Allah. Diutus Allah untuk menyampaikan, meneruskan firman Tuhan. Kalau orang ragu, tidak percaya, ya firman yang penuh kuasa, yang tidak pernah berubah ini, tidak bisa buat apa-apa dalam hidup orang yang ragu. Itu sebabnya, kita perlu percaya sepenuhnya. Katakan percaya sepenuhnya. Dasar yang lain untuk kita percaya sepenuhnya. Apa sih urusannya? Kalau Yesus sampai ngurusin penyakit kita? Kalau dia ngurusin, nggak datang ke dalam hidup kita misalnya. Mau bilang apa? Tapi dia nggak punya mindset yang seperti itu. Tuhan Yesus nggak punya pola pikir yang demikian. Kalau nggak datang, mau apa kali? Nggak. Dia tetap datang untuk menawarkan anugerah, menawarkan pertolongan kepada setiap yang mau percaya. Katakan amin. Itulah yang terpenting Bapak Saudara di hari-hari yang sedang kita jalanin ini. Keadaan terkait dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi itu berbicara tentang dimulainya masa kesukaran besar. Itu dia. Kalau itu sudah dimulai, maka kesukaran besar itu, kesulitan akhir zaman itu akan semakin nyata. Akan semakin sulit untuk mengumpulkan rupiah. Ya, akan semakin sulit untuk mengumpulkan rupiah. Akan semakin sulit untuk nabung. Saya sedang mengalaminya. Tabungan saya bukannya bertambah, nipis. Semakin tipis. Saya sudah nggak kerja di ladang sekuler. Saya sudah kerja di ladang rohani, ladang pekerjaan Tuhan. Jadi saya mengandalkan Tuhan lewat doa, lewat percaya. Itu yang saya andalkan terus. Karena apa? Di dalam situasi sulit, di dalam keadaan mustahil, justru disitulah Tuhan menunjukkan mujizat. Di saat ku tak berdaya, kuasamu menjadi sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mulai hari ini, bentuklah imanmu sekualitas ini. Seperti orang ini. Percaya, nggak pakai tanya, kok bisa? Kok ngomong gitu? Anak muda, nggak gitu dia ngomong sama Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf ya Pak ya, jangan tersinggung ya. Kalau boleh tahu Bapak rupanya siapa? Kok nyuruh aku berdiri angkat tilam berjalan? Izin ya Pak ya, dengan sopan santun palsu. Nggak pakai nanya. Halo? Dia percaya aja perkataan, ya kan? Nah, ironisnya orang Kristen kalau udah mentok percaya juga kepada orang asing namanya dadu. Itu pula yang dipercaya. Padahal dia udah tahu definisi dadu, dang tutu. Oleh dia sudah diulai. Itu pula yang bikin kita sedih. Giliran hamba Tuhan yang ngomong, giliran firman Tuhan yang berbicara, nggak percaya. Giliran datu atau agennya datu yang ngomong, percaya dia. Makin parah. Itu Bapak Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan hari-hari yang makin sulit. Itu sebabnya hati saya selalu terdorong untuk nge-push iman zaman itu kualitasnya naik. Tidak lagi cengeng,
berdoanya semakin marsitutu. Amin. Makin serius, sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan juga makin sungguh-sungguh. Jujur, siapa tadi pagi di sini yang baca Alkitab? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tidur. Ketahuan. Nggak usah bertobat, nggak apa, terserah. Ngapain paksa-paksa bertobat? Nggak usah bertobat, terserah kau. Pilihan. Tapi yang pasti, hanya firman Tuhan kebenaran. Ucapan Tuhan Yesus itu kebenaran. Itu yang nggak berubah. Tidak akan pernah berubah. Pasti terjadi. Nggak mau percaya? Ya sudah. Itu pilihanmu. Tips untuk baca firman. Saya menghidupkan Alkitab audible. Alkitab yang hanya suara. Nah itu, jadi saya bisa mengerjakan yang lain juga sembari dengar. Karena kalau untuk baca Alkitab 4-5 pasal itu bisa 1 jam, bisa lebih. Sementara memang faktanya kita punya yang lain untuk dikerjakan. Jadi solusinya itu saya lakukan. Silakan lakukan. Download Alkitab Audible. Rekam sambil nyuci piring, bukan rekam, hidupkan. Siapa di sini yang sudah punya Alkitab Audible? Ada 2. Yang lain download dari Play Store. Nah, itu sembari ngerjakan sesuatu sama kok khasiatnya. Karena firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran. Ya udah dengerin. Jadi kamu bisa dengerin atau dalam tanda kutip baca Alkitab itu bisa 10-15 pasal dalam 1 jam atau 1,5 jam. Saya tertolong. Nah, kalau saya melakukannya dan ada yang tidak fokus saya ulang lagi nanti. Saya nggak lanjutkan setan. Jadi di dalam catatan saya ada next 2 tawarikh berapa saya sekarang? 2 tawarikh 2 ya. Ayat pasal yang ke-37. Nah, gitu caranya. Jadi buat catatannya. Supaya apa? Supaya kita tetap terkonek dengan perkataan Tuhan. Orang ini sembuh karena perkataan Tuhan datang, firman Tuhan yang hidup datang, sang firman yang hidup mengucapkan perkataannya, orang dipercaya, dia sembuh. Walaupun dia selama ini, jadi gini, rasa kesepian dan kesendiriannya selama 30 tahun, hari itu juga berakhir. Rasa kesendirianmu, rasa sebatang karamu akan berakhir kalau engkau bertekun menantikan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Itu saudara. Sesederhana itu. Jangan berkecil hati walaupun kau merasa sebatang kara. Walaupun istri atau suamimu nggak tahu persoalan yang paling dalam di dalam hatimu. Jangan bersedih. Sebab ada satu pribadi yang tahu persis apa yang kau rasakan. Nasolot di bagas roham. Nah, itu bahasa Batak lebih mantap. Ada sesuatu yang selop, terselip. Terselip berarti kalau namanya terselip, itu bisa nggak kelihatan. Ya kan? Ini terselip di sini. Tapi Tuhan tahu. Apapun yang terselip, Tuhan tahu. Amin? Saya punya kesaksian. Bagi saya kesaksian ini besar. Buat saudara mungkin kecil. Nggak apa-apa, saya bagikan. 2 hari yang lalu, ya saya berdoa untuk, biasalah Tuhan tambahkan terus berkat-Mu Tuhan. Tambahkan terus tabunganku, jangan berkurang, gitu kan? Udah, dalam hatiku ada sesuatu yang selot di dalam hatiku. Waduh, ini saya harus adalah pesta pernikahan, ini harus pengeluaran lagi. Aduh, jujur dalam hatiku ada aduhnya, kan gitu kan? Aduh, KTM lagi, kan gitu kan? Udah, pas nyari apa saya lupa, nyari kacamata atau apa? Ini tergantung gitu kan? Saya rogo, kok ada kertas apa ini gitu? Rogo. Puji Tuhan, 2 lembar yang hijau. Puji Tuhan, saya nggak harus gesek lagi hari ini. Besoknya yang gesek lagi, tapi paling nggak hari itu saya nggak gesek. Ada selot di hatiku. Tuhan tahu, bersyukur kali aku ini berbiasa, kau tahu biasa. Aku sendiri udah lupa karena dia selot. Selot di hatiku kebutuhan uang. Tuhan tahu ada selot uang di jas saya, nggak tahu kapan itu saya masukkan di situ. Atau bukan saya masukkan, bisa aja dia. Apapun yang selot di dalam hatimu Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Itu saudara-saudara. Jadi kenapa firman ini perlu saya sampaikan? Saya merasa firman yang seperti ini, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus harus semakin tebal hari-hari ini. Walaupun saudaramu tidak peduli menurutmu, engkau jangan kecewa karena ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kita dalam segala keadaan.
Tetap percaya kepadanya. Tetap percaya dia saja. Katakan amin. Amin. Udah percaya dia saja. Jangan sedih karena orang lain sekitar kita kaya, mewah, berkecukupan. Udah, nggak usah sedih. Ada satu keuntunganmu dan keuntunganku yang tidak punya harta banyak, yang tidak punya uang simpanan banyak. Kau tidak akan gini. Di mana hartamu berada? Jujur jawab. Kalau sekiranya engkau punya uang, katakanlah dulu 200 juta. Malam ini pengangkatan. Jujur. Rasanya gimana? Sayang kan uang itu tinggal kan? Sayang kan? Nah itulah jujurnya kita. Ya kan sayang. Apalagi 500 juta. Tinggal 500 juta. Apalagi 1 miliar. 1 miliar. Selain itu ada rumah, ada mobil, ada tanah lagi. Ada ongkos sauti tanah nami kira 2 rate. Gitulah kira-kira kan. 2 rate. Malam ini, jujur jawab. Malam ini pengangkatan. Kau siap enggak? Sayang enggak kau rasa meninggalkan itu? Sayang kan? Nah. Bersyukur kalau kau nggak punya itu, nggak punya 5 rate, nggak punya rumah kontrakan, nggak punya mobil rental 2 biji, nggak punya itu. Bersyukur kau, karena kau akan gampang melupakan semuanya itu. Kalau malam ini terjadi pengangkatan atau kapanpun terjadi pengangkatan gereja, kamu nggak merasa rugi. Jadi gampang diangkat. Tapi kalau kau melekat kayak lem, ya kan, ibarat kena lem setan satu ember. Lengket kau sama hartamu itu, pengangkatan, Tuhan sih mau mengangkat, tapi kau udah lengket. Nggak bisa lagi, lepas. Karena oleh sebab itu, jangan sedih, jangan berkecil hati. Kalau saat ini kau tidak punya banyak harta. Tapi percayalah, kau dan aku pasti Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Ayat terakhir, karena waktu. Kejadian 8 ayat yang mengatakan ini menarik, jadi rema buat saya ini saudara-saudara. Saya lihat catatan saya dulu ya. Kitab Kejadian 8 yang berkata selama musim, mana dia perjanjian. Oke. Saya ada kok catatannya. Enggak hilang itu. Jangan diri menghadapi. Oke. Mana dia kitab Kejadian? Ini harus saya usahakan dapat ini. Saya memang tapi yang saya ingat dia Kejadian 8 dia, ayatnya yang saya lupa. Itu luar biasa. Ayat? Ya, terima kasih. Ayo semua buka dulu. Kejadian 8 ayat 22. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Apa dikatakan di situ? Oke. Iya, oke. Jadi ini satu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, menjadi pegangan kita bahwa selama bumi ini masih ada, maka engkau masih punya kesempatan untuk bekerja. Itu kan menabur itu berbicara tentang bekerja. Coba baca sekali lagi Pak. Ada? Musim menabur. Jadi masih ada kesempatan. Tidak berhenti musim bekerja terus dan menuai. Bekerja dan menuai. Amin. Terus? Ya, jadi musim ini masih terus berlangsung secara normal, itu maksudnya. Jadi selama bumi masih ada, walau kesulitan dunia udah menerpa seluruh dunia ini, saudara-saudara, Tuhan masih akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita mengerjakan segala sesuatu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Katakan amin. Itu dia poinnya. Selama bumi ini masih kita injak, masih ada nih bumi, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja, untuk mencukupkan segala kebutuhan dan nafkah kita. Yang percaya katakan. Oleh sebab itu, percayalah pada perkataan Tuhan Yesus. Amin. Percayalah kepada setiap firman-firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar ini, yang saudara dengar melalui orang lain, yang saudara dengar juga melalui YouTube atau media lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia mengerti kok. Seperti apapun situasimu, dan hanya Dia yang mengerti sempurna. Istrimu bisa mengerti tapi tidak sempurna Tuhan Yesus. Suamimu bisa mengerti. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kasih kunci. Ya, boleh. Kita fokus kepada Tuhan. Bisa naikkan gede. Haleluya. Kita fokus kepada Tuhan Bapak Saudara. Dan izinkanlah setiap firman Tuhan itu masuk dalam hatimu. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Izinkan Roh Kudus meneguhkan firman itu di hatimu. Sekali lagi, izinkan Roh Kudus meneguhkan, memeteraikan firman itu di hatimu. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli, Allah mengerti. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Walaupun engkau merasa sendiri dan tidak ada yang peduli, rupanya Tuhan Yesus peduli dan Dia akan datang ke dalam kehidupanmu. Dia akan menghampiri engkau dan akan mengakhiri persoalanmu dengan satu syarat: percaya sepenuhnya setiap perkataan Tuhan. Simpan janjinya dalam hatimu. Simpan perkataannya dalam hatimu. Sesederhana itu. Maka percayalah, jikalau engkau percaya perkataan Tuhan, maka pertolongan yang kau butuhkan itu akan tiba pas di waktunya Tuhan. Di tengah kesulitan demi kesulitan yang akan semakin berat, jangan khawatir, tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus lebih besar daripada kesulitan itu, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetaplah bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Tetap percaya Tuhan Yesus saja. Jangan tergoda, jangan bimbang oleh keadaan di sekitar kita. Itu cukup bagi Tuhan. Maka engkau dan aku adalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Haleluya.